Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Siva Ramadan dari Fakultas Hukum Lokal A2 tahun angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan jawaban saya mengenai mata kuliah hukum lingkungan, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau sering disebut Undang-Undang PPLH dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sering disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, mengenai izin lingkungan. Dalam pasal 40 Undang-Undang PPLH ayat 1 yang isinya izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan garis miring atau kegiatan. Ayat kedua, dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan garis miring atau kegiatan dibatalkan. Ayat ketiga, dalam hal izin usaha atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan garis miring kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 40 tersebut dihapus. Kemudian yang kedua, mengenai pelibatan penyusunan AMDAL. Pada Undang-Undang Cipta Kerja, penyusunan dokumen AMDAL hanya melibatkan masyarakat yang terdampak. Sementara dalam Undang-Undang PPLH dilibatkan juga pemerhati lingkungan. Menurut pasal 26 PPLH ayat 1, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Kemudian ayat kedua, pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberitahuan informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian ayat ketiga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi yang terdampak, kemudian pemerhati lingkungan hidup, yang ketiga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan proses AMDAL. Kemudian ayat yang keempat, masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pertama dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Kemudian dalam UU Cipta Kerja ayat pertama, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama disusun oleh pemrakarsa yang melibatkan masyarakat. Kemudian ayat kedua, penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat kedua diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab limbah B3. Pada pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa pembuktian unsur kesalahan. Pasal 88 Undang-Undang PPLH, setiap orang yang tindakannya, usahanya menghasilkan dan garis miring atau menggunakan B3 menghasilkan, mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 88, setiap orang yang tindakannya, usahanya, kegiatannya menggunakan B3 menghasilkan dan garis miring atau mengelola limbah B3 yang menimbulkan ancaman serta serius terhadap lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan garis miring kegiatannya. Kemudian yang keempat, mengenai pembekuan atau pencabutan izin. Pasal yang mengatur dalam pencabutan atau pembekuan lingkungan, izin lingkungan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2 huruf C dan huruf D dilakukan apabila penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pada pasal 79 dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut pandangan saya atau pendapat saya mengenai perubahan tersebut, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam pasal-pasal tersebut masih terdapat kontroversi yang bermunculan, termasuk dalam isu lingkungan. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak ramah lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. Kemudian
dalam isu-isu tersebut, yang pertama mengenai kegunaan AMDAL. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat dijadikan sebagai dasar penyelenggara usaha dan garis miring atau kegiatan. Sedangkan dalam Undang-Undang PPLH, AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggara usaha dan garis miring atau kegiatan. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang PPLH diatur bahwa dokumentasi AMDAL salah satu harus memuat saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha dan garis miring atau kegiatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, saran, masukan, serta tanggapan dari masyarakat tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan bagi dokumentasi AMDAL untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak diatur di dalamnya. Sekian dari jawaban saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.